Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu, amin ya. ya. Laga Indonesia melawan Argentina tinggal hitungan jam. Betul bro, Ya, betul. bro, kira-kira seperti apa nih bro pertandingan Indonesia melawan Argentina di FIFA Matchday bulan Juni 2023 ini? Ya, kalau kita bicara masalah kualitas ya, kita harus objektif dalam hal ini ya. Bahwa memang kualitas yang diperlihatkan Argentina dengan kualitas di Indonesia yang masih menduduki peringkat 149 ya, tentu ada perbedaan jauh sekali. Apalagi melihat bahwa Argentina juga masih hangat sebagai juara dunia gitu loh. Nah, Mhm, cuma masalahnya kan kita juga tidak bisa tentu punya keinginan dan harapan ya. mhm, Setelah kita melihat pertandingan bagaimana Indonesia sebetulnya ketika melawan Palestina yang ranking FIFA-nya pun gapnya jauh, ternyata kan sebetulnya Indonesia sangat menguasai pertandingan melawan Palestina kemarin ya. Ya kalau secara objektif sebetulnya Indonesia dalam tanda kutip pemenang dalam pertandingan tersebut ya. mhm, Nah, ya yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian siapa-siapa saja nih sebetulnya yang bisa diturunkan dari pertandingan antara Argentina dengan Indonesia. mhm, Soalnya kalau kita melihat bagaimana prediksinya, tentu kita harus juga melihat bagaimana kesiapan dari para pemainnya. Nah, mhm. kalau kita berhitung demikian ya, saya sih punya gambaran bahwa mungkin ya kalau diserahkan pada Lionel Scaloni mungkin akan lebih mudah untuk menurunkan pemain-pemainnya ya, karena biar bagaimanapun mereka punya kepercayaan diri bahwa kualitas permainan, kualitas individu, bahwa pemain-pemain Argentina jauh di atas Indonesia, dan Mhm. itu memang penilaian secara objektif. Jadi Scaloni saya pikir akan lebih mudah untuk menerapkan atau menetapkan siapa pemain-pemain yang masuk dalam formasi permainan. Berbeda dengan penetapan formasi yang akan diturunkan oleh STY. Mhm. Karena dari 26 pemain yang dipanggil oleh STY kali ini, ke 26 ini juga pastinya punya ambisi yang sangat besar untuk bisa tampil. Gua Dan dong gitu ya. iya, pasti itu. Karena ini adalah Mhm. kesempatan sekali seumur hidup. Bisa jadi loh, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup ya. Mhm. Ya bagi para pemain-pemain lokal, bagi para pemain-pemain Indonesia abroad, bagi pemain Indonesia hasil naturalisasi. Mhm. Semua punya keinginan dan ambisi yang sama gitu loh. Mungkin terkecuali adalah pemain-pemain yang sudah ditetapkan tidak akan turun karena cedera. Itu Mhm. sial aja tuh bro. Gitu Iya, iya, saya iya, pikir. iya. Mhm. Nah, kalau seperti itu pasti kiper nggak bisa gantian semua kan, pasti itu. Kecuali cedera kan. Betul. Jadi Ya, ada ya. aja akan ada pemain yang apa nggak akan kebagian melawan Argentina, cuman duduk di bangku Iya. cadangan. Hmm. Ya Nah, sebetulnya gini, sebetulnya momentum pertandingan friendly match ini kan jatah untuk pergantian pemain juga lebih banyak ketimbang hmm, event-event resmi ya. Nah, apakah STY juga berani untuk katakanlah memberikan kesempatan untuk banyak pemain untuk turun di pertandingan ini gitu loh. hmm, hmm, Nah, apakah Indonesia juga kali ini mampu memberikan perlawanan buat Argentina? Kita hmm, tidak usah bicara muluk-muluk. Kita tidak usah bicara Indonesia akan memenangkan pertandingan. hmm, Mungkin walaupun harapan seperti itu kan sangat bisa saja ya kita punya ya, keinginan seperti itu. Tapi dengan modal permainan melawan Palestina, kalaupun Indonesia akhirnya bisa mencapai hasil positif, bisa menahan seri, itu kan sebuah ya. kejutan yang luar biasa menurut saya. Hmm, hmm, hmm. Ya memang yang penting mentalnya dulu nih pemain Indonesia ini menganggap bahwa Argentina sebagai juara dunia ini memang berat atau enggak gitu kan. Kalau mentalnya udah inferior duluan, wah udah Betul. nggak usah nunggu dua babak, udah satu babak aja udah kelihatan hasilnya kayak gimana. Ya. Ya memang itu dia. Kan tujuan dari friendly match dan uh, memanggil ya dan mengundang para tim-tim yang punya kualitas dianggapnya punya kualitas jauh di atas Indonesia itu kan salah satunya untuk membangun mentalitas ya. Mhm, Nah, mhm.
Kalau mentalitas itu juga sudah terbangun, udah pasti ya bahwa Indonesia juga punya kesempatan untuk menunjukkan potensi gitu loh. Mhm, mhm, Nah, apalagi Indonesia kali ini juga diperkuat oleh pemain-pemain hasil naturalisasi yang kita harapkan dan kita asumsikan katakanlah ya, mhm, mereka mhm, punya apa potensi-potensi yang belum terlihat, punya potensi-potensi yang bisa diharapkan gitu loh. mhm, mhm, mhm. Nah, sebagai contoh gini, ketika kita lihat line up Argentina, Argentina juga banyak diisi oleh pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda ini justru pemain-pemain yang sudah muncul di liga-liga top Eropa. Garnacho, McAllister contohnya ya, Garnacho, McAllister, kemudian Emilio Martinez. Nah, yang saya justru ingin lihat adalah bagaimana pemain-pemain Indonesia mampu tidak menghadapi Hmm, pemain-pemain Argentina secara individual. hmm, Contoh gini, posisi Asnawi. Kalau dia diturunkan, dia akan diposisikan sebagai bek kanan, katakanlah seperti itu ya. hmm. Di sementara di sayap kiri permainannya Argentina itu ada seorang yang namanya Garnacho. Hmm. Garnacho ini lagi on fire di Manchester United. Mampu tidak Asnawi ini Hmm, hmm. mencegah Wah, Garnacho menabrak gitu loh. ini Itu pelajaran seru tuh. bagus banget buat Asnawi ya. Betul. Hmm. Sebagai contoh lain, McAllister. McAllister itu pemain yang di Brighton and Hove Albion di Liga Inggris, itu pemain yang sangat pandai mengatur ritme permainan. Hmm. Di situ ada Mark Klok. Di situ mungkin Hmm. juga akan turun Ivar Jenner, katakanlah ya. Hmm. Ada Ricky Kambuaya, ada Rahmat Irianto. Mampu nggak mereka head to head gitu loh. Untuk mencegah McAllister ini mengalirkan bola ke rekan-rekannya yang lain. Sebetulnya itu sih yang saya tunggu. Apakah kemampuan individu pemain Indonesia ini cukup untuk katakanlah menetralisir kemampuan dan kapasitas permainan-permainan Argentina nanti gitu. Bro, ini jadinya saya mikirnya ini, wah, pasti STY berpikirnya kan luar biasa nih. Gimana caranya untuk Pasti. bisa apa ya mengimbangi lah minimal ya, mengimbangi karena kan kalau Ya. STY sendiri ditanya targetnya apa juga dia bingung mau ngapain. Nggak mungkin kan targetnya adalah kalahnya tidak banyak gitu kan nggak mungkin. Janganlah. Iya kan, pasti Jangan, nggak mungkin betul. bilang gitu. Makanya dia bilang, eh, ya terserah lu maunya targetnya apa gitu. Katakanlah Ya, targetnya adalah seri. Ya kan ya. artinya pemain-pemain yang tadi yang dari Argentina ini dimainkan kan berarti Indonesia juga harus berpikir apakah kita bolanya ini harus menghindari orang-orang tersebut atau bagaimana kan itu yang harus dipikirkan oleh STY. Ya, betul. Memang untuk menghindari orang-orang tersebut toh tidak mungkin karena Mhm. ini ada dalam satu lapangan yang sama. Sudah pasti Mhm, mereka mhm, akan ketemu gitu loh. Tapi mhm, bagaimana kemampuan Indonesia, kita tidak usah melihat Indonesia per individu, tapi bagaimana Indonesia bermain sebagai satu unit, mhm, sebagai satu kesatuan. Itu lebih, saya pikir lebih menjanjikan untuk bisa menetralisir mereka gitu loh. mhm. Walaupun eh, apa judul dari friendly match ini kan bagaimana Indonesia terus berusaha menggali pengalaman-pengalaman ketika menghadapi tim-tim dari luar yang Ya, punya kualitas bagus itu juga harus dimanfaatkan. ya. Nah, kalau melihat bagaimana Jordi Amat belum diturunkan, Sen Patinama belum diturunkan, Ivar Jenner juga turun kemarin menit bermainnya masih sedikit, ya bisa jadi bahwa pemain-pemain ini yang sebetulnya juga kita nantikan Hmm, apakah mereka bisa pertama mereka bisa turun atau tidak itu hmm, kan memang adalah otoritasnya STY untuk hmm, memutuskan seandainya mereka turun mereka bisa nggak kemudian punya chemistry punya build hmm, up punya motivasi yang sama dengan pemain-pemain yang ada di tim Indonesia yang lain gitu loh hmm, hmm, saya pikir ini yang sebetulnya yang patut kita tunggu chemistry antara pemain dari tiga variabel tadi pemain lokal, pemain abroad, dan pemain hasil naturalisasi itu bagaimana bisa bermain dalam satu kesatuan gitu hmm. bro. Nah, ini sekarang kalau misalkan dari sisi pemain ya, Mhm. kira-kira atau dari ininya dulu deh, dari skemanya dulu deh. Indonesia Mhm. kira-kira menurunkan seperti apa? Apakah 5-3-2 atau tiga Saya lima? pikir gini, cari cari aman lah saya pikir ya. Cari aman mungkin 4-5-1 ya.
empat Dengan lima satu. penumpukan pemain 4-5-1, 4 di belakang mungkin itu bisa turun ya. Hmm. Elkan Bagot bisa turun kemungkinan. Kemudian entah Rizky Ridho atau Jordi Amat. Kalau saya melihat memang kalau Jordi Amat lebih pandai untuk melihat potensi ya, potensi Hmm. permainan dan reading the game-nya lebih lebih matang ketimbang Hmm. Rizky Ridho. Hmm. Tapi Rizky Ridho punya kecepatan. Tinggal bagaimana STY menurunkannya seperti apa. Kemudian kalau di kanan, saya melihat bahwa tren positif dari Asnawi belakangan ini, entah di klub maupun di pertandingan melawan Palestina pun dia juga bisa menunjukkan ya tajinya ya, menunjukkan Hmm. kualitasnya. Hmm. Mungkin itu posisi masih tetap dipegang oleh Asnawi gitu loh. Ya. Nah di kiri mungkin kalau Arhan sembuh bisa Arhan atau bisa juga di situ ada Sen Patinama mungkin bisa diturunkan gitu loh. Nah Hmm. kalau di tengah itu saya masih melihat ada Marcelino yang kemungkinan turun ya Marcelino, Mark Klok, kemungkinan di situ juga Ivar Jenner atau di situ juga masih ada Rahmat Irianto dan ada lagi Yakob Sayuri. Hmm. Nah, sementara satu orang di depan, saya pikir itu tempatnya Rafael Struijk, bro. Karena kemarin di pertandingan melawan Palestina kan Rafael Struijk tuh bermain bagus gitu ya. Dia Hmm. ngotot, kemudian dia punya kreativitas dan dia terlihat sudah mulai bisa menjalin chemistry dengan Dimas Derajat ya dalam Hmm. hal ini ya, maupun Hmm. dengan pemain-pemain di tengah lain seperti dengan Marcelino. Hmm. Nah, kalau misalkan katakanlah Mark Klok dan Ivar Jenner ini turun, kemungkinan Mark Klok akan berperan sebagai gelandang bertahan. Hmm. Coba itu diserahkan kepada Marcelino dan Ivar Jenner untuk sebagai pemain gelandang menyerang. Itu Ya. diserahkan seperti itu. Ya. Nah, kalau di belakang ya itu tadi. Sementara di kiper mungkin masih Safrul Trisna ya. Ya. Nah, kalau melihat seperti ini sih gambarannya ya, ya kita nggak tahu juga apakah STY juga seperti anggapan kita atau seperti prediksi kita yang diturunkan adalah formasi yang demikian. Itu kita tidak tahu gitu loh. Karena STY memang agak sulit ditebak, bro. Ya kan biasanya juga gagal terus kalau nebak skemanya sama pemainnya siapa aja yang diturunkan. Iya, betul, bro. Ya, oke. Ya target artinya gini. Target indahnya adalah seri ya lawan Argentina Iya, ini. betul. Kalau beruntung, Gini, target memang secara tim kita mencari bisa katakanlah meladeni hmm, permainan Argentina dan kita juga bisa menunjukkan bahwa Indonesia punya gaya permainan yang bisa diandalkan hmm. dan target hasil adalah seri. Cuma untuk sebagian pemain ini tentu mereka juga mengusung target pribadi masing-masing nih bro. Oh iya, Target pribadinya, iya. Target ya. pribadinya bagaimana mereka bisa turun itu sebetulnya. Ini berdasarkan kabar ya. Kalau ternyata Hah? laga Indonesia lawan Argentina ini banyak yang dari luar negeri beli hak Ya, siarnya. Bahkan di betul. Saudi, kemudian di Eropa. Itu artinya apa? Artinya siapapun yang diturunkan di laga Ya, ini dan bisa menunjukkan kualitasnya itu akan dilihat oleh seluruh dunia, dunia sepak bola ya dalam hal ini. betul. Dan Betul. itu nggak boleh disia-siakan. Ini jangan main konyol aja. Pokoknya pemain kita jangan konyol aja di sini. Tunjukin yang paling benernya. Ya, Anda orang Indonesia bela merah putih kan kira-kira gitu ya. Dan tunjukkan bahwa betul. Anda bisa bermain dengan baik. Soal Ya. nanti dilirik oleh orang lain itu bonus. Ya kan? Ya Jangan apalagi kebalik ya gitu. apalagi dengan ini ya exposure yang begitu besar dari negara-negara lain. Ini juga kan membuka etalase ya, membuka Mhm. potensi bahwa Indonesia pemain-pemainnya nanti akan dilirik. Tapi oke Mhm. lah, itu mungkin adalah yang Bro Eri bilang itu adalah sebagai bonus. Tapi Mhm. bagaimana pemain-pemain ini pertama ketika masuk ke lapangan menghadapi Argentina tidak minder duluan. Tidak Itu yang paling inferior penting, duluan ya betul. tidak inferior duluan. Kemudian jangan sampai bahwa ambisi individu yang ingin menunjukkan di mata dunia itu malah menjadi kontraproduktif. Ya Bermain betul. meliuk-liuk itu nggak penting juga gitu loh. Tapi bagaimana memanfaatkan ruang dan bagaimana bisa menggalang
pertahanan maupun penyerangan secara lebih kolektif itu saya pikir lebih penting tuh. Ya. Loh, kalau yang meliuk-meliuk ke siapa kayaknya cuman satu orang deh. Ah. Oke, kita lanjutkan lagi, bro. Oke. Jadi Indonesia targetnya adalah bisa memberikan perlawanan Betul, betul. secara tim. Secara hasilnya targetnya adalah bisa seri, bukan menang ya. Ya, ya. Walaupun bisa aja ada keajaiban bisa menang. Saya sih berharap menang, biar jadi kejutan dunia, bro. Indonesia Betul. mengalahkan Argentina, kejutan itu ranking 149 bisa mengalahkan ranking satu. Wah, walaupun di ranking satunya nggak ada pemain-pemain topnya yang sekarang eh, masih berkiprah di sepak bola seperti Messi, Di Maria nggak Ya, diturunkan ya itu kan bagaimanapun tetap aja Argentina namanya ranking satu dunia. betul. Bro Ipung, kira-kira siapa nih yang harus ekstra kerja keras nih dari pemain Indonesia ini? Ya, gini, saya kan punya asumsi bahwa Indonesia akan lebih sering dicoba ya, Hmm, dicoba dites. untuk menggalang pertahanan. Hmm, Itu bisa datang mungkin kalau untuk dua pemain di depan, saya melihat kalau misalkan Garnacho turun, Garnacho ini bahaya sekali. hmm, Julian Alvarez juga ini juga harus diamati secara seksama oleh Jordi Amat atau Elkan Bagot. hmm, Nah, untuk di tengah kita harus mengawasi yang namanya McAllister. Ini McAllister bahaya dan satu ada lagi gelandang apa? Rodrigo de Paul itu juga apa seorang gelandang pekerja yang bermain tidak pernah kompromi ya. hmm, Dan kalau di sisi kiper kita tahu apa Emiliano Martinez ini seorang kiper yang suka sekali membuli pemain-pemain depan lawan. hmm, Membulinya bukan dengan secara verbal ya, tapi membuli dengan gaya permainan dia yang begitu meyakinkan. Orang dibikin terintimidasi dengan kehadiran dia gitu loh. Ini hmm, yang harus diamati dan harus dicari caranya untuk bisa menaklukkan katakanlah Indonesia punya peluang untuk bermain sampai ke depan mulut gawangnya Argentina. hmm, Itu menghadapi perasaan terintimidasi oleh Martinez ini juga harus bisa ini ya, harus bisa dikeluarkan gitu loh, Bro. hmm, Nah, ini tugas dari para striker, gelandang serang dan sebagainya gitu loh, Bro. hmm, hmm, hmm. Wah, ini kerjanya sebenarnya berat ya. Lihat, kita kan belum pernah Indonesia ini belum pernah melawan tim sekelas Argentina kan, baru sekarang. Jadi Iya, kita tuh nggak ada bayangan-bayangan, jangankan pemain ya, kita aja sebagai penonton udah inferior duluan loh. betul. Sepertinya gini, di tahun 79 kan waktu Piala Dunia Under 20 ya di Jepang kalau nggak salah. Hmm. Indonesia pernah tampil melawan Argentina. Argentina juga saat itu di di apa? Dikomandani oleh Diego Armando Maradona. Iya. Indonesia kalah 5-0, Bro. Tapi itu memang di tingkat under 20 ya. Untuk level senior kita belum pernah punya sejarah ketemu Nah, dengan mereka makanya gitu loh, Bro. ya, Hmm. makanya kalau misalnya ya kan Maradona juga udah nggak ada dulu. Iya. Sekarang udah nggak ada, nggak main lagi. Ya mudah-mudahan timnas Indonesia bisa ngapa ya? Ya bermain sangat bagus lah gitu ya, sehingga memang di luar Betul. prediksi banyak-banyak orang yang dimana akan memperkirakan Indonesia akan kalah dari Argentina, ternyata bisa kebalik malah bisa mengalahkan Argentina. Itu kan Iya. mukjizat yang diinginkan semua orang. Gimana nih Iya. keajaiban ini bisa muncul? Betul, betul, betul. Jadi saya memang harapan saya bagaimana Indonesia bisa memberikan perlawanan terhadap Argentina. Jangan main malu-maluin lah, katakanlah seperti itu ya. Hmm, Bahwa perlihatkan permainan seperti ketika melawan Palestina. Walaupun kita tahu Palestina dengan Argentina tuh toh dua hal yang berbeda, sangat jauh gitu loh. ya, Kali aja bahwa etos dan kemauan dan juga mentalitas yang dibawa pada saat pertandingan-pertandingan sebelumnya itu bisa juga dihadirkan pada saat melawan Argentina nanti gitu loh bro. satu lagi, mudah-mudahan Sintayong bisa meracik eh, Ya permainan, taktik dan segala macamnya yang bagus untuk bisa mengalahkan Argentina. Nanti kan ini betul. baru melawan Palestina aja kemarin sudah kedengeran nih kalau Sintayong akan diperpanjang sampai Juni tahun depan nih. Iya
Mudah-mudahan wah Yes, semangat nih ya gitu ya. Biarpun cuma 6 bulan nggak apa-apa lah. Ya nggak? nggak apa-apa. Ya nggak Syukur-syukur apa-apa lah. ditambah lagi setahun, setahun setengah. Asal apa? Iya. Pastinya kan kalau Indonesia masuk babak 3 kualifikasi Piala Dunia, pasti akan diperpanjang lagi setahun karena babak 3 itu mulainya September 2024 sampai Juni 2025. Oke, Oh, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai bagaimana kira-kira laga Indonesia melawan Argentina. Kalau menurut Sobat sendiri ini kira-kira bisa nggak Indonesia memberikan perlawanan yang sengit buat Argentina? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. thank you bro.